Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para jamaah Masjid Cenggu yang pada pagi hari ini sungguh mubarak, yang penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kita dikaruniai oleh Allah rezeki zahir wal batin, dapat istiqamah mengaji bersama pada hari Ahad. Mudah-mudahan mengaji kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita menghidupkan waktu-waktu yang penuh barakah di antara ba'da subuh sampai isyraq, sampai terbitnya matahari, di mana waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat mulia, yang sangat penuh barakah, menjadikan rezeki kita dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dibarakahi, kemudian anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita berkat ngaji pagi hari khususan waktu subuh ini membawa barokah ilmu, barokah uang, barokah badan, sehat badan, jasmani, pikiran, jiwa, rohani, semuanya barokah kita ngaji pada subuh hari. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pada kesempatan yang mulia ini kebetulan tema yang disampaikan adalah tema yang sangat agung, yang sangat mulia, yang tidak mungkin akan dapat mencakup 1/10 dari 1/10 daripada kemuliaan Nabi kita yang paling agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dari waktu yang kita diberikan, mudah-mudahan waktu ini menjadi waktu yang barokah. Apa yang kita sampaikan dapat menjadikan manfaat, yaitu kita punya tema pada pagi hari ini adalah kemuliaan pribadi atau kemuliaan diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Khususiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Imam Al-Hafidh Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani, bahwasanya beliau menjelaskan tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ingin sampaikan, kita tidak akan dapat mencakup betapa besar mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapapun kita puji Rasulullah, pujian kita tidak sebanding dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, Allah memuji Nabi Muhammad, Allah mengagungkan Rasulullah, Allah memuliakan Rasulullah. Bayangkan apa kata Allah? Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak budi pekerti yang sangat agung,
sifat ta'zim, di situ ada azim. Kemudian pujian yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri. Dalam riwayat bacaan ada min anfasikum. Anfasikum itu yang paling mulia, yang paling agung, yang paling berharga di antara para manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat baginya apa yang sangat aziz, sangat berat bagi Nabi apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, ingin sekali kita selamat, ingin sekali kita beriman masuk surga. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman amat sangat rauf. Rauf itu artinya penuh rafah, penuh sayang. Rahim penuh kasih, pengasih, rahmat ya Allah. Itu Nabi Muhammad SAW. Raufun rahim, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW, mengutip nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Raufun Rahim. Ada Asmaul Husna al-Mushtarak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pujian kepada Nabi Muhammad SAW dengan nama Raufun Rahim. Berkata sepupu Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah wafat, meninggal dunia, beliau merasa itu memberikan satu qasidah, mengatakan kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, wa quli fi abiki wa la tamalli wa hal yajzi bi fi'li abiki qili. Apa artinya itu? Wa quli, dan katakanlah fi abiki, di dalam ayahmu, tentang ayahmu, wala tamalli, jangan pernah bosan. Sebut-sebut nama Nabi Muhammad SAW, agungkan nama Nabi Muhammad SAW, muliakan Rasulullah SAW, hargai Nabi Muhammad SAW, wala tamalli, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Wa hal yajzi bi fi'li abiki qilu, dan apakah dapat membalas jasa ayahmu? Segala perkataan, segala pujian, segala penghargaan, apapun penghargaan, perkataan, ucapan, terima kasih dan semuanya tidak dapat membalas jasa kebesaran nabimu, ayahmu, wahai Fatimah radhiyallahu anha. Ini satu tolak ukur agar kita mengetahui betapapun kita memuji Nabi Muhammad SAW, maka tidak sebanding dengan pujian Allah dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tiada tara lebih dari ekspektasinya yang kita perkirakan demikian. Rasulullah lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, tidak dapat dibayangkan oleh pemikiran manusia. Mari kita sebutkan sedikit sekelumit yang dapat kita sebutkan daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang sedikit ini. Fasubhana man akramahu wa asnahu bithmai ayati tabjil wa ta'zim. Maka maha suci Allah yang telah memuliakan nabinya, telah mengagungkan nabinya, telah memuji nabinya. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an-Nya, Al-Qur'an pun diturunkan kepadanya yang gunung-gunung pun tidak dapat menerima. Seandainya Al-Qur'an diturunkan ke atas gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu meledak karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima Al-Qur'an
sebagai wahyu di dalam dada baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila tidak kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak akan mampu menerima wahyu yang betapa agung, yaitu Al-Quranul Karim. Dan di antara khususiyatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, dan kita mengetahui apa sih kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah yang saya sebutkan di awal dalam hadis yang disebutkan dalam hadis sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inni lastu kahayatikum, inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Aku bukan seperti bentuk kalian. Aku tidak seperti kalian, kata Nabi. Sesungguhnya aku bermalam hari di sisi Tuhanku. Allah memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis sahih, meskipun beliau adalah basyarun walaysa kal basyari, beliau manusia tetapi tidak seperti manusia biasa, muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam hadis disebutkan, inni arakum min wara'i dhahri kama arakum min amami. Aku melihat kalian dari min wara'i dhahri, aku melihat kalian dari belakang punggungku sebagaimana aku melihat kalian dari depanku. Di Rasulullah SAW dapat melihat dari belakang seperti kita melihat dari depan. Masya Allah. Yang ketiga, ayatul anbiya as-sabiqah muqtabasatun min nurihi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kenabian yang lebih dahulu diutus oleh Allah, kesemuanya itu mereka mengambil daripada cahaya Nabi Muhammad SAW. Seluruh para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, seluruh para nabi ini tanda-tanda kenabiannya semuanya terambil daripada cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena sebelum Allah menciptakan segalanya itu, Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang berikutnya, utiya jawami al-kalim. Nabi itu diberi kalau berbicara mencakup seluruhnya. Sedikit berkata tetapi kalimatnya luas. Itu Nabi. Dalam hadis, aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berbicara mencakup satu pemahaman yang luas tetapi diringkas seringkas-ringkasnya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi enggak banyak bicara, bicaranya singkat, padat, kadang diulang oleh Nabi Muhammad SAW sampai 3 kali. Orang yang mendengarnya itu malah kadang-kadang bisa menghitung perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak panjang lebar, nggak membosankan. Jadi kalau didengarkan itu malah la'adahu la'adun, bisa dihitung 1, 2, 3. Saking hebatnya Rasulullah SAW. Wa kana nabiyyan wa adam baina ruhi wal jasad. Nabi kita itu sudah menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam masih belum menjadi nabi, masih di antara roh dan jasad. Ajib. Bagaimana bisa begitu? Seluruh para nabi itu baru menjadi nabi ketika mereka diutus menjadi nabi. Ketika mereka diangkat menjadi nabi, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, para rasul, semua diutus oleh Allah SWT, diangkat menjadi nabi ketika mereka telah datang masa kenabiannya. Tetapi Nabi Muhammad SAW sudah menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam masih belum ada, belum diangkat menjadi nabi. Rasulullah sudah menjadi nabi. Subhanallah. Ini yang perlu kita telah kita pikirkan. Subhanallah.
Muhammad SAW. Beliau sudah menjadi nabi dan para nabi mengetahui derajat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam tahu Rasulullah SAW, padahal beliau belum ada, tetapi Nabi Adam mengetahui. Subhanallah. Tasyrifullah Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bisalati alaihi atamu wa ablagu min tasyrifi Adam alaihi salam bi amril malaikah bisujudi lahu. Kemuliaan Nabi kita yang berikutnya adalah ketika Allah memuliakan Nabi Adam dengan diperintahkan malaikat sujud, lalu malaikat bersujud, semua malaikat bersujud. Itu pemuliaan, pengagungan kepada Nabi Adam. Pemuliaan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan apa? Dengan perintah kita diperintahkan untuk membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Allah memerintahkan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Ketika Allah memerintahkan bersujud, mustahil Allah Subhanahu wa taala ikut di dalam perintah tersebut. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersolawat kepada Rasulullah, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat, memberi rahmat kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa dengan fi'il mudhari' yadullu 'ala istimrar, terus menerus tidak berhenti. Dan malaikat pun, dan diriwayatkan bahwasanya surga itu tambah luas ketika para malaikat itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Surga pun rindu dengan Rasulullah SAW, kangen dengan Rasulullah, karena malaikat tiap kali membaca sholawat. Surga ini rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya tidak ditahan oleh Allah, bukan karena kudratullah, niscaya surga itu akan keluar mendatangi Rasulullah SAW. Karena keimanan, Allah SWT menjanjikan pada kita orang-orang yang beriman dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW diberi tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pikirkan betapa mulianya Rasulullah. Kita bersyukur kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang ini akeh wong sing gak peduli sama agama. Jangan kepada Nabi Muhammad SAW. Sholat itu gak dipedulikan. Taat sama orang tua sudah dianggap biasa. Orang tua itu sudah dianggap kayak temannya atau bahkan dijauhi. Ajaran agama sudah dilanggar. Karena apa? Karena tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Kalau kenal kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad, saya yakinnya tidak akan orang itu berani dia berbuat jauh melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan takut, dia ingat kepada Nabi Muhammad SAW, perbuatannya ini diridhoi oleh Allah atau tidak, Nabi Muhammad ridho atau tidak dengan perbuatannya. Dia akan selalu berpikir ketika dia berbuat sesuatu, apa yang dia lakukan, gak ada orang tahu, dia ingat Allah SWT, dia ingat Nabi Muhammad SAW. Di antara kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan langsung dilapangkan dada Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Isra, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dadamu? Allah langsung. Nabi Muhammad diberikan tawallallahu ta'ala syarha sadri binafsi, dan Allah memberikan dalam dada Nabi Muhammad SAW iman.
Kemudian hikmah dibelah 4 kali. Nabi Muhammad SAW yang pertama ketika bersama Halimatus Sa'diyah, ketika Rasulullah SAW bersama dalam usia 4 tahun kurang lebih dibelah operasi malaikat. Kata Ali bin Muhammad al-Habsyi mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahum zadu turan ala turi. Para malaikat membelah dada Nabi Muhammad bukan mendapati kotoran atau penyakit atau dosa atau hal yang tidak baik, tetapi malaikat menambahkan keimanan, kesucian di atas kesucian, hikmah di atas hikmah, ilmu di atas ilmu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ketika Isra wal Mi'raj dibelah dada Nabi Muhammad SAW. Ketika menerima wahyu, sebelum menerima wahyu dibelah dada Nabi Muhammad SAW sampai 4 kali dalam riwayat tarikh pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diriwayatkan dari Imam Tabrani wa Diya al-Maqdisi an Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ummati al-barihah lada hadhihi al-hujrah ay indaha awwaluha wa akhiruha faqila ya Rasulullah urida alayka min khalqihi fa kaifa man lam yukhlaq qala suwiru li fitin hatta inni la'arifu bil insani minhum min ahadikum bi sahibih. Kemuliaan ini tentang Rasulullah itu mengenal kita meskipun kita belum ada. Kita belum ada, enggak hidup zaman dahulu, kita belum ada. Bahkan orang tua kita enggak ada, kakek kita enggak ada. Tapi Rasulullah sudah mengenal. Bagaimana itu? Dalam hadis disebutkan, tadi malam ditampakkanlah umatku kepadaku. Yang awal sampai yang akhir. Lalu sahabat bertanya, bagaimana ditampakkan kepadamu yang belum diciptakan? Kata Nabi, yang belum diciptakan dibentuk seperti satu bentuk fitini, satu jelmaan dalam bentuk tanah, gitu ya. Tidak ada orangnya. Untuk fitin seperti apa, tanah liat gitu ya. Jadi orang-orang yang dulu seperti ini, subhanallah. Sampai aku benar-benar mengenal salah seorang dari kalian seperti salah seorang kalian mengenal temannya. Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, ketika Nabi Adam wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam itu diberi ilmu oleh Allah SWT mengetahui nama-nama semuanya. Nama ini. Rasulullah pun diberi nama-nama ini, diberi tahu nama. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Dailami dalam kitabnya Musnad al-Firdaus min hadis Abi Rafi' sahabat Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musilat li ummati fil ma'i wa tin wa 'ullimtul asma'a kullaha kama 'ullima Adamul asma'a kullaha. Diserupakan untukku umatku wajahnya. Jadi Ustaz Azan dikenal sama Nabi Muhammad SAW. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Semua kita ini dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Wa 'ullimtul asma'a kullaha, dan aku diajarkan semua nama-nama dan zatul ulum, zat ilmunya, sebagaimana Nabi Adam juga diberi tahu nama-nama semuanya. Jadi ini adalah satu kemuliaan yang agung. Wa amma Idris, Nabi Idris wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Nabi Idris diangkat oleh Allah SWT di langit yang keempat, tempat ini. Nabi kita juga diangkat ke tempat yang tinggi, bahkan lebih tinggi lagi, yaitu Isra wal
Mi'raj sampai berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ada permintaan malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aku ada hajat. Apa hajat? Aku ingin membentangkan sayapku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Isra wal Mi'raj, Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW. Aina hajat Jibril? Mana hajatnya Jibril? Lalu Allah mengatakan, aku kabulkan permintaan Jibril yang membentangkan sayapnya di neraka Jahanam agar umat Nabi Muhammad tidak masuk ke dalam api neraka. Aku kabulkan permintaan Jibril bagi siapa? Bagi yang beriman kepadamu dan cinta kepadamu dan mengikuti kepadamu. Jadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, fiman ahabbak wa fiman ittaba'ak, kepada cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itu mendapatkan istimewaan yang agung. Maka dari itu, mari kita cintai Nabi Muhammad SAW. Semakin besarkan cinta kita kepada Rasulullah. Ajarkan anak-anakmu agar mencintai Nabi Muhammad SAW. Jangan tidak mengenal nabinya. Tahu kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman itu diberi kemuliaan dapat berbicara bahasa burung, mengenal bahasa binatang. Wa'ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Kami diajarkan dapat mengerti bahasanya burung. Kami diberi ilmu macam-macam. Nabi kita Muhammad SAW lebih dari itu. Burungnya atau hewannya berbicara bahasanya Nabi Muhammad SAW. Mana yang lebih tinggi? Nabi Sulaiman mengerti bahasanya, atau orang binatangnya itu dia pakai bahasa Arab, bahasanya Nabi Muhammad SAW. Jadi hewannya itu pakai bahasanya Rasulullah. Dia pakai bahasa Arab. Subhanallah. Nabi Sulaiman mengetahui bahasanya. Ini binatangnya yang keluar pakai bahasa Arab. Subhanallah. Lebih tinggi lagi. Ceritakan juga pernah ada bahwasanya Rasulullah SAW itu seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu juga menyembuhkan orang yang baros. Baros itu sakit yang berbahaya, ya, kusta atau lepra itu. Pernah ada imro'ah, satu istrinya dari sahabat Nabi Muhammad SAW, ada dia sakit kusta, sakit baros, ya. Sakit itu yang sangat-sangat berbahaya, ya. Rasulullah berlindung dari sakit itu. Kemudian datanglah istrinya bersama suaminya itu mengeluh tentang penyakit ini. Lalu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seketika itu pun penyakitnya hilang seperti tidak ada sakit. Kalau kita ada sakit, anak kita, ya, kemudian ada kata keluarga kita, perbanyaklah kita tawasul mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat kepada Rasulullah. Insya Allah sakit atau kesulitan atau apa saja dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempitan masalah atau ada ruwet tidak bisa diselesaikan masalah, ini satu hal yang betul-betul dekatkan dirimu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah rahasia kesuksesan. Beliaulah keberhasilan. Kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Anda datang kepada Rasulullah, minta kepada Allah melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Ini adalah termasuk khususiatul Rasul.
Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu syiar mereka, wa Muhammadah, wa Muhammadah, wa Muhammadah itu panggilan nutbah, nida nutbah, ya Muhammad, ya Muhammad. Kalau mereka berperang, Rasulullah sudah meninggal, memanggil nama Nabi Muhammad SAW, tawasul sebagai jalan. Karena Rasulullah itu adalah maksud. Maksud itu yang dituju. Semua alam semesta ini tidak akan ada dan tidak akan diciptakan kecuali karena berkat Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Adam pun perantara, wasilah. Karena dalam penciptaan Nabi Adam sebenarnya Allah SWT meletakkan sulbi Nabi Muhammad SAW itu di dalam sulbinya Nabi Adam. Yang Nabi Adam itu adalah wasilah. Maksud sebenarnya adalah lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar untuk kita, alhamdulillah. Pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Nabi Muhammad ketika pada tahun 6 Hijriah, betapa pada waktu itu sahabat masih berjumlah 1.400 kurang lebih berangkat ke Mekah dari Madinah untuk umroh. Ketika mereka berangkat, terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy mereka itu bahwasanya Nabi akan ke Mekah. Mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah mau umroh haji, tidak berperang, tidak membawa senjata kecuali senjata yang disarungkan saja, pedang kecil saja, bukan peralatan perang. Tetapi mereka tetap tidak percaya, sehingga terjadi perundingan. Utusan daripada kaum kafir Quraisy agar tidak boleh ke Mekah. Padahal sahabat ini sudah 1.400 orang kurang lebih, sudah dengan ihramnya, sudah berjalan lama. Ada yang pakai kuda, ada yang pakai kuda, sudah dalam keadaan memang ingin umroh. Tetapi orang-orang ini bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bermusyawarah. Nabi, padahal Nabi yang paling pandai fatona. Tetapi Rasulullah pun bermusyawarah. Maka dari itu kita jangan meninggalkan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Sampai dikatakan orang laki itu ada 3. Orang laki benar laki. Meskipun perempuan juga bisa nih. Perempuan benar-benar perempuan. Sama kalau sebetulnya laki benar laki. Perempuan itu juga dimaksudkan, cuma tidak disebutkan karena bab taglib. Iman Allah SWT, wahai orang beriman laki, tapi perempuan masuk di situ. Orang laki benar laki, ada setengah laki, ada yang nggak ada apa-apanya. Kak Lanan belas. Oh, pasti benar-benar laki. Orang yang punya ide dan bermusyawarah. Dia punya ide cemerlang, punya pemikiran, dan dia bermusyawarah sama ahli. Subhanallah. Yang setengah lagi punya ide, kepintaran, tapi dia nggak bermusyawarah. Melaku dewi sakaropi. Atau musyawarah tapi nggak tahu ide, nggak tahu punya pemikiran. Benar-benar musyawarah welok, duit ide lah. Nggak duit sakaropi. Berat. Yang ketiga, gak duwe ide, gak pernah musyawarah. Kita balik berat banget, gak punya pemikiran, gak pernah musyawarah. Musyawarah itu bagus. Musyawarah itu dengan siapa? Dengan orang alim, dengan orang tua. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Nabi Muhammad SAW bermusyawarah. Bagaimana mereka ini? Khususiatul Rasul, bayangkan. Rasulullah berperang. Khususiatul Rasul. Bayangkan Nabi Muhammad SAW berperang, sahabat-sahabat itu yang dipikir ini bukan dunia,
Ya apa caranya Islam jaya? Ya apa caranya orang masuk surga? Orang-orang kafir itu yang dipikir dunia. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, itu mereka yang dipikir ya apa kita kangen maju, ya apa sugi, ya apa. Nabi Muhammad SAW yang dipikir bagaimana masyarakat manusia ini menjadi masyarakat yang imannya kuat. Karena dahulu itu sudah moral sudah hancur, sudah agama itu sudah rapuh, sudah orang itu sudah nggak pegangi agama, sudah kehancuran moral, sudah karuan sudah dari kaisar-kaisar dari kerajaan zaman dahulu, Romawi kuno, Persia, kaisar dan segala macam, Kisra, Heraklius, semua kerajaan-kerajaan itu semua agamanya sudah rapuh, sudah hancur, sudah. Datanglah Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa sinar hati memuliakan. Nabi Muhammad SAW ini menjadikan manusia itu punya pegangan. Ini yang penting. Orang itu punya kekuatan iman. Alhamdulillah ya Allah. Ya, Nabi dia musyawarah, kata Sayyidina Abu Bakar, kita kan tidak boleh masuk. Tidak bisa, kita tetap harus, meskipun mereka mau melarang, tetap. Subhanallah, tetap. Kata Abu Bakar, tetap ya Rasulullah. Di satu jalan, ketika jalan lagi di satu tempat bukit, tiba-tiba untanya itu nunduk, untanya duduk. Hal itu ayo katanya, kamu tunggu kalau unta. Hal jalan. Wah, ini kata orang-orang, untanya capek, untanya letih. Kata Nabi Muhammad SAW, habasa ahabisul fil, ini unta ditahan oleh yang menahan gajah. Dulu ketika tahun gajah, tahun dilahirkan Nabi Muhammad SAW, gajah yang besar yang mau menghancurkan Ka'bah itu, kaum kafir Quraisy itu sudah nggak mampu mau melawan pasukan Abraha, itu sudah nggak bisa. Ini gajahnya sudah besar. Itu gajah itu ketika sudah mendekati Ka'bah, sudah dekat dengan Ka'bah itu, gajah itu nggak mau jalan, berhenti dia. Dihadapkan nggak mau jalan, dihadapkan ke lain jalan, dihadapkan Ka'bah mau menuju nggak mau lagi. Habasa habis itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap mereka mau menyerang nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang punya segala-galanya. Dikirim burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Disawat batu kecil, burungnya kecil apalagi batunya, tapi batunya dari neraka. Ini gajah saat gede-gede itu hancur kayak jerami yang dimakan ulat itu habis semuanya. Itu orang-orang melihat semua itu, orang-orang itu sejarah mencatat itu tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Unta duduk, dia nggak berani jalan. Kata Rasulullah, ini pertanda nggak boleh kita terus masuk menerobos Mekah. Akhirnya terjadi peperangan nanti. Berhenti dulu, kirim putusan. Ceritanya panjang. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Subhanallah. Sahabat-sahabat diantaranya ada yang kepikiran sedih, karena diantara perjanjian itu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad yang keluar dari Mekah nyebrang ke Muhammad tanpa seizin walinya itu tanpa seizin orang tuanya, harus dikembalikan ke orang kafir.
Nah, pada waktu itu kan mereka sudah lewat ke Mekah, sudah dekat. Hudaybiyah itu dekat, sudah Mekah, sudah haram. Jadi kalau Hudaybiyah itu ambil mikot situ bisa. Kemudian karena ada perjanjian itu, ada satu sahabat orang tuanya kafir, anaknya masuk Islam, ditarik lagi, balik masuk lagi. Kata, bagaimana dia Muhammad? Saya akan disiksa ini dengan mereka. Sabar, kata Nabi Muhammad, sabarlah. Itu pada waktu itu yang ikut 1.400 orang. Rasulullah menandatangani kesabaran Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Maka dari itu bacalah sejarah. Kalau kita membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan menangis, kita akan kangen rindu, kita akan bercampur rasa yang bermacam-macam. Belilah sejarah Nabi. Dulu enggak di rumahnya kitab sejarah Nabi Muhammad SAW. Ojo tuku rokok toh air. Tuku rokok habis beli lagi. Jangan beli sejarah malam-malam dibaca. Gak kelihatan pakai senter. Kalau lampunya terang alhamdulillah, gak kelihatan pakai kacamata. Nangis kita ya Allah. Sampai begitu kemuliaan Nabi Muhammad SAW gak bisa dikupas dalam waktu yang sedikit, tapi kita mengarah ke sana. Sebagai kita pada waktu itu terjadi perundingan sengit. Sayyidina Umar diperintahkan untuk masuk ke wilayah Mekah, berunding. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya ini gak punya keluarga lagi di sana. Keluarga Bani Adi sudah habis. Kalau saya di sana, saya sudah banyak. Perbuatan saya kepada orang-orang kafir itu sangat keras. Ya, takut nanti kalau masuk ke sana nanti malah bahaya. Ya. Kemudian kepada Sayyidina Abu Bakar juga diperintahkan memberikan saran begitu. Bagaimana Utsman? Akhirnya Utsman bin Affan diutus untuk berunding dengan orang-orang Quraisy di sana. Ternyata perundingan datang Sayyidina Utsman itu lama, nggak datang. Sehingga terjadi kabar bahwa Sayyidina Utsman ini meninggal dunia. Takut Sayyidina Utsman ini dibunuh karena kelicikan orang-orang kafir Quraisy itu, mereka sangat licik, ingin membunuh, ingin begini. Akhirnya karena dengar kabar itu, Rasulullah SAW membaiat sahabat yang ada pada waktu itu 1.400 sahabat kurang lebih di bawah pohon di Hudaybiyah. Di situ Rasulullah berbaiat tidak akan pulang, tidak akan kembali, mati atau hidup sampai kita membalas, sampai kita mengetahui bagaimana keadaan Utsman bin Affan. Ini diikrarkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Fatah, turun ayat itu. Allah itu laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah ridho kepada kaum mukminin yang membaiatmu di bawah pohon di Hudaybiyah itu pada tahun ke-6 Hijriah itu. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang di hati mereka. Lalu Allah menurunkan ketenangan di hati mereka dan Allah memberikan pahala kemenangan yang dekat kepada mereka. Mati hidup tidak kembali. Kemudian tidak lama Sayyidina Utsman datang, tetapi baiat tidak terputus, tidak berhenti, tetap berjalan. Subhanallah, itu menjadikan satu solidaritas, keberanian. Ini nggak bawa senjata nih, ini cuma mau berangkat bukan untuk perang. Sedangkan orang-orang kafir itu mereka sudah siap dengan kudanya, dengan anggota, dengan segala macamnya. Subhanallah, ini keberanian Nabi Muhammad SAW, ketawaduan Rasulullah. Masya Allah, sampai dikatakan orang yang paling berani itu yang paling dekat dengan Rasulullah. Karena apa?
Rasulullah itu yang paling dekat dengan musuh ketika perang. Siapa kamu kalau kami minta orang yang berani, yang paling dekat dengan Rasulullah? Kenapa? Rasulullah paling dekat dengan musuh. Ya Allah, kita menangis kalau kita ini menelaah sejarah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat barokah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semakin cinta Nabi, semakin rindu kepada Nabi, semakin banyak membaca sholawat, mencontoh Nabi Muhammad SAW, mensuri tauladani kepada anak-anak kita. Kenalkan Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin orang yang mengenal Nabi Muhammad SAW disia-siakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan rugi hidup di dunia kalau tidak menelaah sejarah Rasulullah SAW. Hidup di dunia kalau tidak berbuat baik rugi. Berbuat baik itu luas, termasuk kita mempelajari sirah Nabi Muhammad. Itu adalah perbuatan baik yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak habis umur kita mempelajari, kecuali yang kita pelajari masih lebih luas lagi. Umur habis, yang dipelajari masih ada yang belum kita pelajari, dan rahasia yang terkuat masih banyak manusia yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menyingkapnya. Dan beruntunglah bagi kita yang telah senang mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai, mengampuni hajat-hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah mengampuni hajat para hadirin wal hadirat wal muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Kemudian dan jamaah kita semua kaum muslimin yang hadir atau yang menyaksikan lewat online, semuanya mudah-mudahan diberikan rasa cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, takzim, menghormati Nabi Muhammad, mengagungkan Rasulullah, semakin banyak membaca sholawat, selalu ingat kepada Nabinya, mudah mendekat dengan Nabinya, mudah-mudahan mengajarkan kepada keluarganya cinta kepada Nabinya, menelaah sejarah Nabinya, menangis rindu, menangis karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Rasulullah senyum kepada kita di hari kiamat, ingat kepada kita di hari kiamat, memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Dan pada waktu itu tidak ada hari yang menakutkan, tidak ada hari yang meletihkan, tidak ada hari yang menakutkan lebih daripada waktu hari kiamat tersebut. Nabi Muhammad SAW ingat kepada kita. Nabi Muhammad SAW berada dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Bijahi habibikal Mustafa, bijahi habibikal Mustafa wa ali sidqi wal wafa, kullana mu'inan wa mus'ifa, wa bawi'na minal jannati ma'an nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ghurafa. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa fil jannati ru'yatah wa murafaqatah. اللهم إنا نسألك مرافقة الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ya Allah dapat bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karuniakan kami dapat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karuniakan kami ya Allah benar-benar cinta dan mengikuti ittiba dengan sebaik-baiknya ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintakan hati kami kepada Rasulullah SAW, bersihkan hati kami dengan ya Allah dengan air cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bijahi sayyidil mursalin ij'alna minal maqbulin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina min kulli syai' wa minal ma'il barid al-'azama. Jadikanlah cinta kepadamu ya Allah adalah hal yang paling kami cintai ya Allah daripada segala sesuatu ya Allah, dan daripada air yang dingin ketika kami dalam keadaan yang haus. Jadikanlah cinta kepada Nabi Muhammad SAW ya Allah, pembawa hidayah kepada kami ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang baik, istiqamah mengaji, istiqamah membaca sholawat, istiqamah sholat 5 waktunya sampai
ajar menjemput kami ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, guru-guru kami, panjangkan usia mereka yang masih hidup, ampuni dosa-dosa mereka yang sudah meninggal, jadikan kubur mereka taman surgamu ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami, anak-anak kami, keluarga kami, kabulkan hajat dunia kami, hajat akhirat kami, mudahkan segala urusan kami, angkat urusan kami, sehatkan badan kami, jadikan badan kami sehat walafiat dalam taat kepadamu, panjangkan usaha kami dalam taat kepadamu ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad SAW idola kami, yang selalu kami lulukan, yang selalu kami sebut namanya, yang selalu kami baca sholawat ya Allah, sehingga kami berjumpa kepada Nabi dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ridha kepada kami, Rasulullah senyum kepada kami, Rasulullah senang kepada kami ya Allah. Jangan kau biarkan kami ya Allah jarang membaca sholawat, jauh dari sholawat, jauh dari Nabi Muhammad. Kami tidak ingin jauh dari Nabi Muhammad SAW di dunia, di barzakh, di akhirat. Dekatkan kami dengan Rasulullah ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan rahmatika ya arhamar rahimin, yang luas, dengan rahmatika wasi'ah, bukan karena amal kami, karena amal kami banyak dosa, banyak salah, banyak malas ibadah ya Allah, banyak tertutup hati, banyak kekurangan kami, banyak kebodohan kami tidak mengerti apa-apa, kami banyak dosa, miskin amal, miskin segalanya ya Allah, tapi kami banyak dosa ya Allah, ampuni ya Allah, bila barakah Nabi Muhammad SAW kepada kami, sehingga selalu kami dekat dengan Rasulullah SAW, selamat hidup di dunia akhirat, dan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. على هذه كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.